Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Tri Imam Munandar SHMH. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada malam hari ini yang pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum telematika, yang kedua mengenai aspek pengaturan informasi, dan yang ketiga mengenai contoh-contoh kasus teknologi informasi dan beserta analisisnya. Sebelumnya, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Ernita Kudadiri dengan NIM B119146 sebagai moderator, beserta rekan-rekan yang akan membantu saya dalam menyampaikan materi. Yang pertama ada Astri Rotita Masinaga, yang kedua ada Joshua Mangihut Nathanael, yang ketiga Subakti Harahap, yang keempat ada Ardi Bimantoro, dan yang terakhir ada Nadia Yovalda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Astri sebagai penyaji pertama untuk menyampaikan materi dalam Zoom malam ini. Kepada Astri, saya persilakan. Baik, terima kasih Anita. Saya akan membacakan materinya, pendahuluan. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, aktivitas, dan efisiensi. Bangsa Indonesia sebagai warga dunia tengah memasuki era globalisasi informasi seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi atau informasi teknologi. Perkembangan dari teknologi informasi salah satunya membawa pengaruh terhadap semakin konvergennya sistem komunikasi, sistem komputasi atau computing system, dan sistem komunikasi yang mendorong integrasi kedua sistem tersebut pada jarak jauh atau telecommunication system. Sistem komunikasi jarak jauh ini menciptakan globalisasi teknologi informasi yang pada gilirannya menghadirkan masyarakat informasi. Di Indonesia, integrasi fungsi teknologi, media, dan komunikasi dikenal dengan istilah telematika. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa akan datang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Yang pertama, teknologi informasi mendorong pemerintah atas permintaan atas produk-produk teknologi informasi. Yang kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan di samping bisnis lainnya. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Ada perumusan masalah yang kami bawa dalam diskusi kali ini. Yang pertama, apa pengertian dan ruang lingkup hukum telematika? Yang kedua, bagaimana aspek pengaturan informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, serta case study-nya. Yang ketiga, sebutkan dua contoh kasus hukum TIK yang diatur dalam Undang-Undang ITE beserta analisisnya. Pengertian dan ruang lingkup hukum telematika. Pengertian hukum telematika. Cyber law atau rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Dalam modul ini, cyber law juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi, multimedia, dan informatika atau telematika. Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication, computing, content, dan community, sehingga cyber law membahas teknologi dan informasi secara konvergensi. Definisi hukum telematika, atau yang dikenal dengan cyber law, adalah keseluruhan asas-asas, norma, atau kaidah lembaga-lembaga, institusi dalam proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nathan. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke ruang lingkup hukum telematika. Ruang lingkup kajian hukum telematika ini dapat terbagi menjadi dua komponen. Komponen yang pertama berkaitan dengan komponen yang terkait dengan sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia, dan informasi. Nah, komponen yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi telekomunikasi, misalnya input, proses, output, penyimpanan, komunikasi, kedua komponen tersebut.
Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen, yaitu yang pertama itu ada konten. Nah, yaitu substansi dari data yang dapat merupakan output atau input dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, computing, yaitu suatu sistem pengolah informasi yang berbasiskan sistem komputer yang merupakan komputer network yang efisien, efektif, dan legal. Yang ketiga, communication, yaitu keberadaan sistem komunikasi dari sistem interconnection, global interpersonal, komputer network. Yang keempat, ada community, yaitu masyarakat sebagai pelaku intelektual. Terus yang selanjutnya, aspek hukum dan pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan informasi elektronik adalah suatu atas sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, foto elektronik, data interchange atau yang disingkat dengan ADI. Terus surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Selanjutnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang ITE menyatakan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Selanjutnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang ITE menyatakan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas elektronik yang diletakkan, terasosialisasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terisasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dituangkan dalam pasal 5 sampai pasal 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, secara umum ini dikatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya akan diteruskan disampaikan oleh rekan saya, Nadia. Baiklah, terima kasih Nathan. Kekuatan hukum dan keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Hadirnya alat hukum tanda tangan berbasis digital Undang-Undang ITE disusul lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik yang bahkan mengatur khusus pada bab 5 tentang tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan dalam pasal 1 sebagai berikut. Pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut
Setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Dan yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Pembuktian originalitas tanda tangan elektronik di pengadilan dibedakan menjadi pembuktian tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi. Untuk tersertifikasi, statusnya bisa hampir sama dengan akta otentik. Di sini, hakim, penggugat, dan tergugat mendapatkan keterangan dari lembaga penerbit sertifikat digital bahwa tanda tangan digital itu adalah bentuk valid melalui keterangan dari lembaga penerbit sertifikat. Keterangan itulah yang bisa dijadikan dasar bahwa tanda tangan digital tersebut bersifat otentik. Sedangkan untuk tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, maka pembuktiannya melalui uji digital forensik yang hasil ujinya akan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian digital forensik terhadap suatu sistem atau file atau dokumen yang diuji. Selanjutnya, ahli digital forensiknya juga bisa dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan pengujian digital forensik tersebut. Akan tetapi, memang kedudukannya jauh lebih kuat yang tersertifikasi atau otentik dibandingkan dengan yang tidak tersertifikasi. Tapi tetap dua-duanya diakui secara hukum. Contoh kasus atau study case mengenai keabsahan dari tanda tangan elektronik dan pembuktiannya di hadapan pengadilan. Misal, salah satu kasus penggunaan tanda tangan digital yang tidak sah terjadi di California, Amerika Serikat pada tahun 2016. Kasus ini menimpa Paul Baines, seorang pengacara yang menggunakan tanda tangan digital untuk menyatakan kebangkrutan. Layanan tanda tangan digital yang digunakan Paul Baines merupakan entitas ternama yang sudah digunakan oleh berbagai jaringan bisnis di Amerika. Akan tetapi, pengadilan menetapkan bahwa tanda tangan digital yang digunakan Paul Baines tidak sah karena tanda tangan tersebut dihasilkan hanya lewat tombol click to sign, tanpa melalui proses autentikasi lebih lanjut. Hakim menganggap bahwa siapa saja bisa menekan tombol tersebut sehingga identitas penanda tangan pada dokumen tersebut tidak bisa dipastikan. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi statusnya berlaku hampir sama layaknya akta otentik. Sedangkan jika tidak tersertifikasi dalam proses pembuktian, membutuhkan uji digital forensik. Keduanya diakui hukum, tetapi kedudukannya jauh lebih kuat bila tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Subakti Harahap. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus hukum TIK yang diatur dalam Undang-Undang ITE beserta analisisnya. Yang pertama yaitu contoh kasus Ferdian Paleka. Ferdian Paleka ditetapkan sebagai tersangka kasus muatan penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transpuan pada tahun 2020 silam. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi atas nama Ferdi Hermawan dengan waktu kejadian pada tahun 2020. Ketika itu, 3 pelaku melakukan tindakan dengan membagikan sembako berisi sampah dan batu kepada sejumlah transpuan yang kemudian melaporkan tindakan tersebut karena dianggap telah melakukan penghinaan. Tempat kejadian perkaranya yakni di Bandung. Kemudian setelah video pembagian sembako berisi sampah dan batu dibuat, konten dimuat di dalam channel YouTube Ujar Sabtono di Mapolres Tabes Bandung. Menurutnya para tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan telah memenuhi syarat sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Analisis penulis yaitu berdasarkan inilah konten prank YouTuber identik dengan perbuatan jahil yang bisa mengakibatkan kerugian bagi korban, yang salah satunya
dalam timbulnya rasa malu sehingga kehormatan dari korban bisa tidak hormat kepada korban itu sendiri. Perihal ketentuan pada pidana, pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada BAP, namun tidak semua ketentuan pidana kasus prank Ferdian Pelaka dan kawan-kawannya itu sangat tidak berperi kemanusiaan kepada transpuan, yang mana transpuan ini mengharapkan sembako yang sesungguhnya di masa COVID-19 dan di bulan suci Ramadan akan, tetapi yang ada malah sembako yang diisi dengan sampah. Tidak hanya itu, prank ini didokumentasikan melalui video lalu disebarkan melalui YouTube Ferdian Pelaka. Kasus ini menarik untuk melihat dari perspektif korban yang kebetulan transpuan adalah peristilahan yang mengacu pada transgender yang mulanya diidentifikasikan sebagai laki-laki, kemudian selanjutnya individu tersebut merasakan bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Langkah korban prank sampah untuk mengadukan jelek yang terjadi pada diri mereka adalah suatu langkah maju. Hal ini adalah suatu cara untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama di muka hukum dan berhak untuk mendapatkan keperlakuan natif. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ardi. Saya persilakan. Baik, terima kasih sahabat Bakti. YouTuber Ferdian Paleka dan kawan-kawannya dikenakan Ferdian Paleka dan kawan-kawannya dikenakan pasal bermuatan penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transpuan pada 2020 lalu. Tersangka Ferdian Paleka dikenakan pasal 45 ayat 3, pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Pertama, tersangka dikenakan dalam pasal 45 ayat 3 UU Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kedua, dikenakan pula dua pasal tambahan yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 51 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konten prank YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten prank yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Kemudian ditemukan bahwa pengaturan mengenai konten prank YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, junto pasal 45 ayat 1 dan 3, serta pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 kasus Ahmad Dhani
seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pengertian dan pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya di sini target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya, sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Ahmad Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan suatu perbuatan bukan penghinaan. Salah satu contoh lainnya adalah Buniani sehubung dengan penyebaran video pidato Basuki Cahayapurnama ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2016. Berdasarkan lawan berita nasional Kompas.com, Buniani diduga mengedit video BTP Basuki Cahayapurnama ketika sedang berpidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu ayat surah Al-Maidah di dalam Al-Quran. Video tersebut diduga diedit sehingga dianggap memiliki makna berbeda meskipun Buniani membantah melakukan hal tersebut. Perbuatan Buniani tersebut dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 282 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Cahayapurnama. Atas perbuatannya tersebut, Buniani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kesimpulan, peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengakomodir seluruh tindak pidana cyber, sehingga terdapat beberapa kejahatan cyber yang saat ini menjadi persoalan terhadap keamanan dan pertahanan sebagai faktor dalam menjaga kedaulatan negara. Belum diatur dalam regulasi nasional, perlu adanya regulasi khusus terkait tindak pidana cyber di Indonesia. Penegak hukum diharapkan berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Penguatan kapabilitas penegak hukum, penegakan koordinasi antar penegak hukum, penegakan regulasi penegakan hukum, dibentuknya regulasi transnasional berkenaan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas. Peneliti mengusulkan bahwa harus ada pembentukan norma baru yang mengatur sanksi pidana dalam penegakannya sebagai efek jera. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator Ernita. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.